mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di acara babak final Lomba Business Plan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pada hari ini Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Nailati Tubastuvi, SEMSI, selaku Dekan FEB UMP, dan Bapak Dr. Eko Haryanto, SEMSI, AKCA CPA, selaku dosen pembimbing praktik kewirausahaan, event organizer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dhani Kurniawan dan Ibu Arini Hidayah, selaku juri pada hari ini. Dan selamat datang juga kepada para peserta Lomba Business Plan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami juga berterima kasih kepada Rumah Makan Watu Tungkul yang telah menyponsori acara ini, serta para media partner kami, yaitu Info Event, Event Kampus, Event Mahasiswa 8, jagokota.com, Radio Ratma FM UMS, Magenta Radio UNY, dan Radio Kampus ITB, yang telah membantu menyukseskan acara ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan dari Ketua Panitia. Kelima, sambutan dan pembukaan oleh mentor. Keenam, perkenalan juri. Ketujuh, perlombaan. Kedelapan, isoma. Kesembilan, perlombaan. Dan ke-10, penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Sang Surya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Rabu 16 Desember dalam rangka babak final Lomba Business Plan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, serta keselamatan agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya lomba ini. Jadikanlah kegiatan Lomba Business Plan ini sebagai sarana mempererat tali silaturahmi persaudaraan di antara kami. Semoga kami semua kelak bisa menjadi penerus bangsa ini. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Zidan Hasani selaku Ketua Panitia. Kepadanya kami persilakan.
Suaranya belum, Mas Dani. Unmute. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara Business Plan Competition. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Yang saya hormati, Dekan FEB UMP, Ibu Nelati Tubastufi MSI. Yang saya hormati, Koordinator KWU 1, Bapak Hermin Endratno, SEMSI, dan yang saya hormati juga Mentor Kewirausahaan Kelompok 15A, Dr. Eko Haryanto, MSI AK, CA, CPA, serta Asdos Mas Lutfi yang telah membimbing kita dalam menyelenggarakan event ini. Yang saya cintai dan saya banggakan, rekan panitia dan peserta ini, sehingga event ini dapat berjalan dengan lancar. Kami panitia melaksanakan event ini untuk menyalurkan ide bisnis rekan-rekan sehingga dapat tersampaikan dengan wadah yang tepat. Event ini juga untuk melatih kami panitia untuk dapat membentuk sebuah acara. Jadi saya harap teman-teman dapat mengikuti acara dengan baik dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Pak Dr. Eko Haryanto. Kasih selaku mentor perlombaan ini kepada beliau kami persilakan. Sekaligus enggak, Mbak? Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan, dan alhamdulillah pada acara ini Zoom-nya tidak terganggu. Kita mesti harus bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari yang gelap menjadi yang terang, dan semoga kita nanti dapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi yang kemungkinan belum bisa bergabung, dan kedua Bapak Koordinator mata kuliah IO Bapak Hermin Endratno, SEMSI. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Pak Dhani Kurniawan, owner Greek and Coffee Cilacap, dan juga yang terhormat kepada Ibu Arini Hidayah, SEMSI, yang telah bersedia untuk mencoba bisnis plan hari ini. Kemudian juga kepada para mahasiswa, panitia, terutama di kelompok 15A ini. Ini adalah salah satu mata kuliah dari kewirausahaan, yaitu suatu mata kuliah yang langsung dipraktekkan. Dalam hal ini kebetulan karena ini adalah mahasiswa semester 1 awal. Ya, dan sumber dana kami berasal dari Brigjen Investasi Luar. Karena apa? Investasi luar membuat kita untuk mengembangkan bisnis semakin pesat. Next.
Di sini kemudian ada rancangan modal investasi awal, next. Kemudian ada rancangan modal produksi, next. Nah, adalah tarif dari akumulasi Muslim Go ketika kita mencoba untuk 3 paket wisata. Ada paket wisata Wali 3, Wali 5, dan Wali 1. Kemudian kami mengakumulasikan harganya, estimasi tarifnya itu ada 355.000, 970.000, dan 175.000. Next. Nah, BEP kami menggunakan fixed cost karena variable cost, dan Muslim Go menetapkan tarif 10% dari tarif sebagai pendapatan. Nah, proyek pendapatan kami dari tahun pertama, kami total income-nya 150 juta sekian dalam 1 tahun pertama, dan pendapatan kotor per bulannya 42 juta totalnya. Nah, proyeksi pendapatan kami targetkan di sini bertahap dan bertambah 5% setiap bulannya dari pendapatan usaha bulan sebelumnya. Selanjutnya, proyeksi pendapatan yang kami targetkan 10 tahun pertama pada bertambah 10% sampai tahun kelima, dan 20% setelah tahun kelima setiap tahunnya dari pendapatan usaha sebelumnya. Nah, berikut adalah proyeksi pendapatan 10 tahun pertama. Kita bisa lihat setiap tahun bertambah. Kemudian ada proyeksi laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Proyeksi laba rugi tahun pertama, kita mendapatkan laba bersih sekitar 8 juta sekian. Next. Kemudian ada proyeksi tahun 5, laba bersih 74 juta. Ada proyeksi perubahan modal tahun pertama dari awal 105, kemudian jadi modal 120 juta. Next. Nah, ini ada proyeksi arus tahun pertama, pada akhir periode 36 juta, kas kami tahan bertambah sekitar 27 juta sekian. Masukan pengurahan, next. Dan kami melakukan hitungan di sini kita pengambilan tingkat modalnya sekitar 2,3 tahun atau kita persenkan dalam IRR, next. Nah, kemudian kita mendapatkan 43% dari modal usaha. Kemudian ada NPV, IRR, dan payback period. Di sini proyeksi arus kas 10 tahun pertama dari kita kelahiran kita tahunnya. Kemudian ada NPV kita bersifat positif, dan makna itu adalah usaha ini. Next. Nah, kemudian ya kita sekitar 49%. Next. Kemudian ada P-nya indeks 1,2 atau dari 1 dapat dikategorikan dengan social opportunity cost capital atau SOC-nya. Nah, next. Baik, terima kasih. Mungkin cukup dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara aja. Kami akan mulai presentasinya. Sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19, kan itu satunya yang bisa meningkatkan ilmuku. Tapi apa ya? Mungkin ikan. Nah iya ikan, tapi cari di mana? Supermarket, mahal, pasar, banyak pengawet. Kami ingin mencari ikan segala kualitas dengan harga yang terjangkau. Yuk simak presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Dewan Juri Panitia serta Sains yang kami banggakan. Kami delegasi dari Universitas Brawijaya. Indonesia adalah salah satu negara maritim dengan potensi perikanan yang signifikan bagi dunia. Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki jumlah pulau kurang lebih 17.000 pulau.
dan 66% Indonesia terdiri dari wilayah laut. Potensi ikan Indonesia adalah 2,2 juta saja, bahkan mampu hingga 40 juta jiwa angkatan kerja. Namun, Indonesia 7,9 juta penduduk miskin bergantung pada laut Indonesia. Jika membahas mengenai potensi kelautan, maka erat kaitannya dengan potensi perikanan. Ikan menjadi salah satu sumber pangan yang penting untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat pada masa pandemi ini, karena 54% protein hewani nasional berasal dari ikan. Bagaikan surga dalam perikanan dunia, itulah Indonesia. Indonesia juga merupakan salah satu produsen utama perikanan di dunia dengan berbagai macam komoditas terbaiknya. Hal ini menyebabkan Indonesia berpeluang menjadi salah satu poros maritim. Tahunnya, namun sayangnya hanya dimanfaatkan sebesar 25 triliun atau sekitar 7,5% saja. Sedangkan potensi lahan perikanan budidaya Indonesia juga telah mencapai 12 juta hektar, namun lagi dan lagi hanya dimanfaatkan sebesar 325.000 hektar atau sekitar 2,69% saja. Menurut Badan Perencanaan Nasional ditemukan fakta bahwa kurang optimalnya potensi perikanan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama pasar terbatas, yang kedua keterbatasan modal, dan yang ketiga sistem logis yang belum tertata dengan baik. Dalam sistem logistik perikanan Indonesia terdapat 4 hingga 7 dari aktor, sehingga hal tersebut menyebabkan panjangnya rantai distribusi komoditas perikanan di Indonesia. Dan hal tersebut pula menyebabkan ikan yang tengah hadir masyarakat pada saat cenderung menurun. Adapun permasalahan yang paling krusial ini dialami oleh nelayan, yakni nelayan bukanlah pihak yang paling diuntungkan dalam rantai ekonomi perikanan, di mana nelayan hanya sebagai penerima harga dan penentuan harga ikan dilakukan sepihak oleh middleman yang tidak ada kepastian di dalamnya. Lantas, apa dampak dari hal tersebut? Hal tersebut berdampak pada kesejahteraan nelayan yang mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan setelah kami bertemu dengan Pak Nurdin, seorang nelayan berusia 31 tahun di Pantai Senang Biru, Malang Selatan. Beliau bercerita tentang, apa yang diceritakan beliau akan saya jelaskannya. Jadi pada beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan Pak Nurdin dan rekan-rekannya di Pantai Senang Biru, Malang Selatan. Beliau bercerita tentang permasalahan perikanan dan kelautan yang ada di Indonesia, salah satunya di Pantai Senang Biru, Malang Selatan. Berdasarkan hal tersebut, 9 dari 10 orang nelayan merasakan hal yang sama dengan Pak Nurdin. Untuk memvalidasi pernyataan dari Pak Nurdin dan kawan-kawannya, kami juga telah menginterview sebanyak 50 nelayan. Miris ya, 45 nelayan berdasarkan hal sama seperti Pak Nurdin. Namun, Anda jangan risau. Apalagi menyerah, karena tentu kami membawa solusinya. Kami young entrepreneur yang kreatif, inovatif, dan solutif yang bergerak di bidang marketing dengan saya Muhammad Ahmad Besar sebagai Chief Executive Officer dan saya Rizky Penjalanan selaku Chief Financial Officer dengan bangga membawakan ide bisnis kami yang berjudul Kanijo. Strategi Pemasaran Ikan berbasis informasi teknologi demi menciptakan perekonomian nelayan yang mandiri dan sejahtera. Berikut merupakan visi yang dimiliki oleh Kanijo dengan visi nelayan sejahtera Indonesia Jaya dengan misi diantaranya yang pertama menjaga kualitas ikan agar tetap segar hingga ke tangan customer. Yang kedua, mengedukasi nelayan dan customer dengan fitur-fitur yang ada di dalam ikan hijau. Yang ketiga, menstimulus peningkatan gizi karena pada masa pandemi ini kita membutuhkan imun yang kuat, dan misi yang paling terpenting yakni mewujudkan perekonomian yang mandiri dan sejahtera pada masa pandemi COVID-19. Lantas, apa itu Kanijo? Kanijo adalah marketplace yang berfokus pada service oriented yang mengintegrasikan jaminan kualitas ikan segar langsung dari tangan nelayan dengan pelayanan distribusi cepat dan keamanan dalam bertransaksi. Kanijo merupakan aplikasi berbasis Android yang terintegrasi dengan sistem GAP, yakni database, UX, dan Maps. Sistem integrasi ini akan dikolaborasikan secara baik dan berkelanjutan untuk mendapatkan ringkasan data yang masuk sehingga agar lebih efektif dan efisien. Untuk meningkatkan eksistensinya, Kanijo memiliki beberapa fitur utamanya, yakni yang pertama HUAS adalah fitur yang berisi tentang informasi nelayan dan tangkapan ikan secara real time. Yang kedua, iMark